Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati ashabil kiram, wala hadrati aimatil mujtahidin, wala hadrati jami' awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, wala hadrati ghadi hadaz zaman wa awani wa sairi awliya'illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum, wala hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi Al-Bandani, wala hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa ridha bil huquq alayna wa li jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut halaman 148 faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun ay hadha faslun fi syurutis salati. Fasal menjelaskan syarat-syarat salat. Jadi dalam ibadah itu harus mencapai tingkat tertingginya yaitu sah. Ya. Semua begitu. Kalau ibadah itu tidak sah berarti dinyatakan belum beribadah namanya, ya. Nah, sah itu adalah perpaduan antara rukun dan syarat. Ya, kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, nah baru dinyatakan sah, gitu. Rukun terpenuhi, syarat tidak sah. Ya, syarat terpenuhi, rukun tidak sah juga. Ya, jadi antara syarat dan rukun itu ya penopang sah yang tidak bisa ditunda-tunda, dikurang-kurangi, nggak bisa, harus full seluruhnya. Syaratnya apa, ya, terus rukunnya apa, ya, itu sudah harus terpenuhi. Kalau tidak, maka nanti ibadahnya dinyatakan tidak sah, ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan syarat-syarat sholat. Apa tuh syarat salat? Wahia ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus salati wa laisa minha. Syarat adalah sesuatu yang keabsahannya tergantung kepada syarat tetapi bukan bagian daripada salat. Ya. Sahnya salat bergantung kepada syarat, tapi syarat bukan bagian daripada salat. Gitu, ya. Gampangnya ludah. Wudu tuh, ya. Wudu tuh namanya syarat sholat, tapi wudu bukan bagian daripada sholat. Artinya kita nggak bisa ngerjain wudu di dalam sholat, ya. Ngerjain wudu di luar sholat, karena wudu syarat sholat bukan bagian dari sholat, ya. Bukan bagian daripada unsur-unsur sholat, ya. Memakai baju menutup aurat, ya, itu bukan bagian daripada sholat, ya, bukan, tapi dia harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan, harus menutup aurat.
ya, bukan bagian daripada sholat gitu ya. Baik. Wa min syurutis salati istiqbalu ainil qiblati. Dan di antara syarat salat itu adalah menghadap ya zat atau fisik daripada kiblat, yaqinan fil qurbi, secara yakin pada posisi dekat atau tempat yang dekat, wa zannan fil bu'di, dan berdasarkan dugaan pada tempat yang jauh. Ya. Nah, menghadap kiblat itu syarat. Jadi dia tidak masuk dalam kategori dalam bagian pada sholat itu, ya. Tapi harus dilaksanakan syarat tersebut. Artinya kalau dalam posisi aman, posisi nyaman, ya, ternyata ada orang yang tidak mau sholat terus tidak mau menghadap kiblat begitu, ya, berarti sholatnya dinyatakan tidak sah, ya. Ada orang yang mau sholat tapi sholatnya tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah gitu, nah berarti sholatnya dinyatakan tidak sah. Orang Persia atau orang Iran, orang Syiah, itu dia punya kewajiban untuk sholat menghadap ke Karbala, ya, menghadap ke Karbala. Maka orang Syiah di antara tanda-tandanya itu dia kalau sholat pasti di depannya ada sesuatu yang ditaruh gitu. Dulunya batu, ya, dulunya batu tuh, ya, sekedar setipis ini dan ya, nih HP kali ini. Jadi kalau ini kira-kira dibagi 3 ada gitu ya. Nah itu batunya segitu tuh, ditaruh tuh di depannya. Batu itu diambil dari batu Karbala gitu. Nah, untuk kalau di sono dia sembahyangnya menghadap ke Karbala tuh. Tapi kalau dia ada di Indonesia atau di tempat lain, dia masuk ke masjid, tetapi di depan dia sholat, nah itu batu Karbala harus ada di depannya. Gitu. Ya. Kalau begitu tuh, ya, kalau meyakini bahwa yang namanya sholat itu wajib menghadap ke Karbala, jadi batal, ya. Karena bukan menghadap ke Ka'bah namanya, menghadap ke Karbala. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat kemana-mana nih atau di kampung kita di sini ada orang yang ya pas sholat naruh sesuatu gitu di depannya. Nah ini apalagi tampang-tampangnya agak ke Arab-Araban begitu ya kan, bukan Arab tapi ke Arab-Araban begitu. Nah itu sangat sangat memungkinkan itu orang Syiah dia begitu ya. Nanti ada aturan tersendiri, tapi secara iklan aja nih, dalam kondisi tertentu kita bisa sholat tidak menghadap kiblat, ya. Dalam posisi sholat khauf, ya, sholat sangat takut karena perang, karena bencana, nah itu nggak usah menghadap kiblat. Posisi dalam perjalanan, ya. mengendarai kendaraan baik kereta, mobil, terus pesawat begitu. Nah itu kiblatnya adalah bagian depan, ya, bagian depan arah kita mau ke sana tuh depan mobil kita tuh, ya, depan kereta arah ke depannya dah pokoknya, pesawat gitu juga. Nah itu arah depannya itulah kiblatnya gitu ya. Maka kalau kita sholat di kereta hati-hati tuh, ya, kereta kan ada yang bangkunya bolak-balik tuh. Nah kalau kita melaksanakan sholat hati-hati, kereta itu menuju kemana gitu ya, lokomotifnya tuh itulah patokannya jadinya gitu ya. Nah jangan sampai kita kayak saya nih misalnya ya, lokomotifnya mau menuju ke sana gitu, lalu saya sholatnya madhab sini, nggak sah kalau begitu ya. Nah jadi sholatnya harus menghadap ke sana karena lokomotifnya menuju ke sana begitu ya. Atau seperti itu ya. Nah itu diantara beberapa ya. Atau di satu tempat di mana kita tidak familiar begitu, tanda matahari alam, tanda alam nggak ada ya, alat
Di situ belum ada internet kali misalnya begitu ya kan, ya gulem atau hujan gitu. Nah, ini mau kemana nih, barat mana, timur mana, kita kagak tahu ya kan. Sementara waktu sholat udah sampai gitu, udah sholat buru-buru sesuai dengan ijtihad kita gitu ya, sesuai dengan ijtihad kita, maka kemana saja kita menghadap dinyatakan sah kalau begitu. Tapi ijtihad dulu, apa misalnya tanda-tanda, apakah angin, misalnya angin ini arahnya kemana begitu, berdasarkan kalau angin arahnya ke sini berarti barat di sono, timur di sono ya kan, dan lain sebagainya. Kalau gitu arah kiblat kemana? Nah itu begitu, bagian daripada ijtihad kita tuh harus begitu. Jangan selonong boy aja begitu, udah takbirnya Allahu Akbar, baru kemana kita, Allah ada di mana-mana, nggak bisa. Harus cari dulu, usaha dulu gitu ya. Tuh. Terus kiblat itu harus betul-betul yakin kalau di tempat dekat. Artinya kita kalau berada di posisi Masjidil Haram ya, itu memang harus betul-betul arahnya ke Ka'bah ya, nggak boleh jauh sedikit. Nah nanti itu jadinya adalah Mekah jadinya. Kayak kita ini sekarang di Indonesia itu sebenarnya dugaan ya, secara zanni, secara dugaan bahwa kita ini kiblatnya adalah ke barat, miring sedikit begitu. Nah itu sebenarnya lebih dekat kepada dugaan ya. Orang-orang dulu, orang-orang tua kita udah berdasarkan ilmu falaknya mengukur bahwa arah kiblat Indonesia itu ya ke arah barat, miring kira-kira hampir mendekati 30 derajat begitu. Nah itulah katanya arah menuju Mekah. Nah kalau jauh diduga ya, bagaimana bisa kita meyakini kalau dari jauh ya kan, antara Indonesia dengan Mekah sana kan ya terlalu jauh kalau ingin dibuktikan secara real bahwa itu adalah betul-betul begitu ya. Ai bi jami'i urdil badan fil qiyami, yaitu dengan seluruh ya lebar badan di waktu berdiri, wal qu'udi, dan duduk. Nih jadinya nih daerah ini nih, perhatikan nih ya, daerah kita nih semuanya nih, inilah lebar badan kita nih jadinya ya. Ini yang wajib menghadap kiblat nih, dari mulai dada nih ya, kan namanya lebar badan nih. Terus nah itu semuanya wajib menghadap kiblat. La bil wajhi ya, bukan dengan wajah. Berarti kalau gitu lagi sholat nengok ya atas, nggak batal, karena muka tidak wajib untuk menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat nih mulai dari bagian dada depan. Wala bil yadi, juga bukan dengan tangan ya. Kalau tangan bagian depannya mana kalau begini ya, kita mau bilang ini, ntar orang bilang ini belakang tangan begini ya, susah jadinya kalau gitu ya kan. Wala bir rijli, dan juga tidak dengan kaki ya. Jadi itu ya sesuatu yang tidak harus dihadapkan ke arah kiblat. Yang utama adalah bagian dada dan lebar badan tadi itu. Amma fir ruku'i, adapun dalam posisi ruku' wasujudi dan sujud, fa bi jumlatil badan, maka dengan keseluruhan anggota badan ya. Kalau memang ruku kan memang kepala kita kan menuju ke sana ya kan, sujud begitu juga gitu. Nah, maka mesti diarahkan ke sana. Amma law shalla muttaji'an, adapun kalau ia salat dalam keadaan berbaring, fal istiqbalu bisadri wal wajhi, maka menghadap kiblatnya dengan dada dan wajahnya ya. Tidurnya tidur miring nih begini nih ya, kayak orang mati di kuburan tuh begitu ya. Jadi sebelah kanan nih patokannya nih gitu. Jadi orangnya harus diarahin ke arah kiblat jadinya itu nanti. Al mustalqiyan, atau dalam keadaan terlentang, wabil akhmasa ini, maka dengan dua lekuk telapak kaki ya, bi ayur fa'arasahu, dengan cara ya ditinggikan bagian kepalanya ya. Jadi kalau orang sholat udah celentang tuh, kakinya yang diarahkan ke kiblatnya, lalu palanya itu lebih tinggi
ya ganjel lah bantal gitu ya, supaya kelihatan dia menghadap kiblat begitu. Wal muradu bil qiblati al ka'batu, adapun yang dimaksud dengan kiblat itu adalah Ka'bah ya, wa hawauha, dan wilayah udaranya ya, ilal ardi sabi'ah, sampai bumi ketujuh, wasama isabi'ah, dan juga langit ke-7. Berarti astronot tuh kalau sembahyang tetap harus menghadap kiblat juga begitu ya. Cari kira-kira arahnya sebelah mana tuh. Gitu. Liman huwa kharijaha, bagi orang yang berada di luar bumi. Fala yushtaratu muhadatul bina wal jidar, maka kalau begitu tidak disyaratkan mengharap ke bangunan dan temboknya. Balil muradi samtuha ya, tapi yang dimaksud adalah lorongnya ya, wa hawauha, dan area Ka'bahnya. Afada dzalika Atiyah, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah ya. Jadi kalau udah jauh sih ya, udah tidak lagi harus mengarah ya Ka'bah bener-beneran banget begitu ya. Pokoknya kalau saat secara teknologi misalnya kita kan bisa mencarinya dengan Google Earth tuh sekarang tuh ya. Ya, sesuai dengan yang diarahkan Google Earth, nah itu kira-kira kemana tuh kalau kita bisa cari ya. Nah itu aja dah tuh pakai di era modern sekarang. Kalau dulu ya mungkin patokannya adalah patokan matahari tuh ya. Kalau di kawasan kita nih ya, itu menghadap ke arah barat, miring kurang lebih ya 30 derajat lah gitu ya, miring jadinya begitu. Jangan lurus-lurus ke barat banget begitu. Permasalahannya memang menghadap kiblat kalau udah dari jauh emang bukan lagi ke Ka'bah jadinya. Ya. Kalau kita pikir-pikir nih musala kita sama Ka'bah gedean musala kita kali gitu ya. Sekarang kalau ini misalnya di Ka'bah nih ya, ada masjid yang panjang gitu misalnya, masjid panjang gitu ya. Kalau diukur-ukur, nah nih Ka'bah ada di sini nih. Nah terus kayak masjid begini dah nih ya kan, nih orang yang ada di sebelah sana tuh menghadap kemana jadinya? Ini Ka'bah arahnya di sini nih ya. Nah orang yang di pojok sana no, kan berarti dia ngarahnya kemana kalau begitu ya kan. Nah itu dalam hal yang seperti itu tuh kita menduga bahwa kita menghadap bukan lagi ke zat Ka'bahnya ya, tapi kepada arah lebih tuju. Kalau udah jauh banget lah begitu, itu sangat memungkinkan Arab Saudi itu bisa jadi kiblat tuh kalau begitu, bukan lagi ke Ka'bah. Sebab kalau Ka'bah udah pasti dah ya, nggak bakalan kebagian lah pokoknya ya. Kalau diukur-ukur sama musola kita masih gedean musola kita gitu ya. Masjid Istiqlal tuh ya kan, kan pak lebar tuh dia tuh ya. Mungkin ada beberapa orang aja kalau seandainya yang ngepas dengan Ka'bah begitu. Berarti yang lainnya di pinggir-pinggirnya kan tuh kagak ngepas Ka'bah. Jangan-jangan yang ngepas Ka'bah pas imam doang kali ya. Imam tuh pas tuh Ka'bah. Paling-paling kalau diukur-ukur anggaplah 2 meter 2 meter kali begitu. Ya, ke sana 2 meter, ke sini 2 meter. Kalau Ka'bah ukurannya segitu tuh. Lebih daripada itu kan berarti itu enggak menghadap Ka'bah kalau begitu, ya. Nah, maka yang demikian itu secara zanni namanya ya. Kita kalau udah jauh begitu, maka tidak lagi diarahkan untuk mengarah ke zat Ka'bahnya, tapi mengarah bisa ke Masjidil Haramnya, bisa ke Makkahnya, bisa ke Arab Saudinya, begitu jadinya. Yang kedua, wadukhulul waqti, dan masuk waktu ya. Bagi salat-salat yang ditentukan oleh Allah ada waktunya, maka harus tepat ya pada waktu yang telah Allah tentukan. Belum masuk atau sudah keluar waktu, berarti itu dianggap sudah tidak lagi sah melaksanakan salat tersebut. Itu seharusnya begitu. Terutama sih yang belum waktu. Kalau yang sudah waktunya lewat berarti udah selesai, udah wajib bayar qadha namanya kalau begitu ya. Tapi kalau yang belum waktu udah sholat gitu misalnya, itu dinyatakan sholatnya dinyatakan tidak sah. Ada orang sholat zuhur ya, sekarang kalau nggak salah 11.38 kali ya kalau salah tuh begitu ya. Terus dia 11.30 udah sholat duluan begitu, nggak sah kalau begitu karena belum waktunya.
Ay ma'rifatu dukhulil waqti al-mahdudi syar'an yaqinan aw zannan, yaitu mengetahui masuknya waktu yang telah ditentukan, yang telah dibatasi secara syariat, secara yakin atau secara dugaan. Ya, dugaan misalnya bisa ngelihat alam, matahari dah yang paling utama. Ya. Nah, terus kalau seandainya lagi mendung, hujan, nah pakai dugaan kalau gitu, ya. Supaya yakin, kalau yakin mungkin pakai matahari, tapi kalau udah mendung, bulan, hujan, pakai dugaan, ya. Jam itu kira-kira jam berapa tuh di situ. Nah, kita kan sekarang udah makin canggih udah, ya. Yang namanya jam udah banyak dah tempatnya, di handphone, di jam tangan juga ada, ya, dan lain sebagainya. Itu udah bisa menjadi patokan untuk bisa masuk waktu sholat. Jadwal sholat pun juga sudah ya sudah bisa dibikin dalam waktu yang jangkanya panjang begitu. Faman shalla bidunil ma'rifati, siapa saja yang sholat tanpa mengetahui ya masuknya waktu sholat, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun sholatnya itu pas pada waktunya gitu. Nah, maka kita harus tahu zuhur jam berapa, ya, asar jam berapa. Nah, kalau kita sekarang ya di Indonesia, di sini dan nih sekarang gitu ya kan, udah gampang banget, dah azan juga udah gitu. Yang paling gampang gitu kan ya, udah datang, udah azan nih, udah kita paham, oh ini udah menandakan masuk waktu sholat, ya sesuai dengan jamnya begitu. Jadi udah nggak usah menyibukkan diri dengan mencari-cari lagi dah kalau begitu gitu. Dulu masih saya kecil-kecil gitu tuh, itu yang namanya azan nggak semua sholat itu azan tuh. Zuhur, asar dulu belum tentu tuh azan, apa di masjid ada azan, ya. Kalau maghrib, isya, nah itu azan emang biasa tuh, subuh juga tuh. Tapi zuhur dan asar dulu bisa jadi nggak ada azan tuh dulu tuh, ya. Masih saya kecil-kecilan dulu begitu. Ya udah tahun 80-an ke atas tuh, nah baru dah tuh banyak ya mulai-mulain setiap saat sholat itu azan sampai seterusnya sampai sekarang. Bi khilafil adani, berbeda dengan azan. Fayasihu, maka sah idza sadafal waqta, jika memang berpapasan waktunya. Afadahu Atiyah, ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Jadi gini, orang sholat tapi nggak tahu tuh waktunya jam berapa gitu, sholat aja udah ada. Zuhur misalnya nih, dia nggak tahu waktu zuhur. Kalau ditanya zuhur jam berapa, nggak tahu, ya. Terus akhirnya dia sholatnya pas udah tuh di waktu zuhur, tetap dinyatakan tidak sah gara-gara dia tidak tahu waktu sholat itu jam berapa. Maka harus tahu, ya gitu. Kalau azan bagaimana? Nah, azan kalau di luar waktunya dan azannya ditujukan untuk menunjukkan masuknya sholat, tidak sah. Ya, azan tersebut sebagai penunjuk datangnya waktu sholat karena memang belum waktu sholat. Tapi kalau dia tidak tahu waktu sholat, lalu dia azan, di waktu dia azan berpapasan tuh, ya, berbetulan dengan waktu sholat udah masuk. Biar dia nggak tahu waktu, tapi dia azannya sah. Tapi kalau sholat, ya nggak tahu waktu, sholat begitu, ya, nah itu dinyatakan katanya sholatnya tidak sah. Jadi harus tahu benar, ini jam berapa nih sekarang, waktu sholat apa nih sekarang, tuh begitu, ya. Nah maka kita bersyukur ya di era sekarang kita tuh, ya, jam, aneka ragam jam itu bisa kita lihat, bisa kita cari, yang digital, yang mana segala macam bisa kita temukan, sehingga sudah kita bisa pastikan nih jam sekian sampai jam sekian ini adalah sholatnya zuhur, jam sekian sampai jam sekian ini adalah waktunya asar, tuh begitu, ya. Udah dapat kita ya duga secara benar begitu bahwa ini adalah waktunya untuk melaksanakan sholat-sholat tertentu seperti itu. Syarat yang ketiga, wal islamu, yaitu orangnya beragama Islam. Fala tasihhu min kafirin, maka tidak sah salat itu dari orang kafir,
kabaqiyatil ibadati, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi Islam, kalau ini kan lagi bicara salat nih ya, kalau dalam hal keseluruhan ibadah, Islam itu menjadi syarat paling tinggi untuk dinyatakan orang tersebut punya kewajiban beribadah, ya. Tapi kalau dalam hal melaksanakan sholat, tadi di atas syarat-syarat terdepan itu tidak ada begitu, ya. Nah, siapapun orang yang melakukan ibadah dengan ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam, tetapi dia sendiri tidak masuk ke dalam agama Islam, maka ibadah yang dikerjakannya itu tidak masuk sebagai ibadah. Baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh gitu ya. Salat, puasa, zakat ya, itu namanya ibadahnya disebut dengan ibadah mahdoh. Kalau dia tidak masuk Islam, ya percuma ya dia ibadah. Ibadah yang ghairu mahdoh ya, anggaplah silaturahim tuh, nggak ada nilai pahalanya ya, hanya kunjungan begitu saja udah ya, antara seseorang dengan orang lain ya. Memberi, kalau kita misalnya ada nilai sedekah, ada zakat, ada infak, karena kita di dalam frame Islam begitu. Tapi ada orang yang non muslim lalu dia memberi ya, lalu dia mau bilang katanya ini sedekah, ini zakat, nggak bisa ya, nggak sah, zakatnya nggak sah, sedekahnya otomatis juga tidak sah dan tidak akan ada nilai pahala, nggak ada ya. Jadi siapapun orang yang ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah itu menjadi sah ya, secara keseluruhan itu Islamnya dulu ya, dia harus masuk ke dalam agama Islam, baru ya semua ibadah tersebut bisa dikategorikan atau dinyatakan sah dan berpahala ya gitu. Ada orang baik, suka nolong orang lain, pertolongannya juga banyak ya kan. Kadang-kadang sekampung orang dikasih gitu misalnya, dia tapi non muslim, ada nggak kebaikannya? Buat pahala tidak ada ya, tapi nilai baik, misalnya Allah kasih sehat, Allah kasih pinter kali begitu, Allah tambahin rezekinya ya, kalau dia punya perusahaan, perusahaannya aman, bagus, itu aja di situ, tapi buat pahala nggak ada. Artinya apa? Seberapa banyak pun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang non muslim itu tidak akan punya nilai pahala selagi dia belum beragama Islam gitu ya. Yang berikutnya adalah watamyiz. Kalau kita bilang tuh tamyiz usia dewasa, kedewasaan ya, kedewasaan. Walaupun belum dewasa tapi pemikirannya adalah pemikiran usia dewasa, itu namanya disebut dengan tamyiz. Wa huwa ayyasirat tiflu, yaitu berubahnya anak kecil, bihaitu yakul wahdahu wa yastanji wahdahu, di mana ia mampu untuk makan sendiri, cebok sendiri gitu ya. Fala tasihhu min ghairi mumayyizin, maka tidak sah bagi orang yang belum memiliki usia kedewasaan. Di adami sihhati ibadatihi bi nafsihi, karena tidak ada sah ya ketika dia beribadah dengan sendirinya. Nih Islam nih makainya batasan usia tuh yang paling penting adalah usia kedewasaannya itu. Enggak dewasa tapi pola berpikir dewasa itu yang dipakai. Itu yang disebut dengan tamyiz namanya. Memfungsikan akal otak dengan baik ya, bekerja secara maksimal dan baik, nah itu masuk dalam kategori kemampuan tamyiz namanya itu situ ya. Nah yang kayak begini belum tentu, anak kecil belum tentu tamyiz, orang tua belum tentu juga tamyiz juga. Anak kecil bisa juga di masa kecilnya sudah mengalami tamyiz, di mana dia punya kemampuan untuk ya berpikir, bertindak dan lain sebagainya setindakan dengan orang-orang dewasa yang baik begitu, yang sadar. Ada juga orang tua yang tindakannya seperti tindakan anak
kecil gitu. Ada yang kayak begitu, berarti nilai tamyiznya seolah-olah hilang kalau begitu. Ya, maka dalam agama Islam itu usia yang paling atau usia yang paling rendah untuk orang tersebut bisa ya melaksanakan ibadah itu adalah usia tamyiznya, itu nilai-nilai usia kedewasaan. Walaupun dia belum dewasa, tapi nilai-nilai kedewasaan itu ada pada diri orang tersebut, baru dinyatakan sah. Tua atau sudah memasuki usia baligh, ya, tapi nilai-nilai tamyiz hilang, ya, berfikirnya rendah, ya, makan belum bisa sendiri, cebok belum bisa sendiri, kencing masih di celana. Nah, walaupun usianya udah 15 tahun kali begitu, itu namanya dia tidak dinyatakan sebagai yang memiliki nilai tamyiz kalau begitu. Maka kalau kita kembali misalnya kasus ini dihubungkan dengan perkawinannya Aisyah dengan Rasulullah, ya, Rasulullah bukanlah mengawini anak kecil, ya, tapi Aisyah di usia 9 tahunnya itu sudah memiliki usia kedewasaan, di mana tingkat tamyiznya sudah masuk. Walaupun mungkin pada waktu itu Aisyah boleh saja mungkin secara kedewasaan belum balik begitu, belum haid misalnya, bisa saja seperti itu, ya. Tetapi tingkat pemikiran kedewasaan udah sampai, ya. Maka ya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, dan itu lebih-lebih baik atas perintah Allah dan lain sebagainya, pasti itu ada di dalamnya di situ, ya. Wal ilmu bi fardiyatiha, yang berikutnya adalah ya yang keberapa, kelima kali, mengetahui terhadap rukun-rukun yang bernilai fardu. Ai al ilmu bi kauniha fardan fi salatil mafruḍah, ya ini mengetahui mengenai keberadaan salat itu sebagai sesuatu kefarduan dan salat yang diwajibkan. Lebih-lebih khususnya yang dimaksud dengan mengetahui tentang hal-hal yang fardu itu di dalam sholat kan nanti ada sunnah, ya, ada yang nilainya sunnah, ada yang nilainya abad, ada yang nilainya wajib. Nah, giliran sholat kita harus tahu tuh mana yang jadi rukun sholat yang memang wajib dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya jadi batal, ya, mulai dari takbir, Fatihah, ya, terus ruku, ya, i'tidal, sujud. Nah, itu adalah rukun-rukun yang nilainya fardu. Bacaan sholat, ya, bacaan sholat atau di dalam sholat itu cuma 5: takbir, Fatihah, ya, terus tasyahud, sholawat, salam, itu yang wajib tuh untuk bacaan. Yang lain bacaan itu hukumnya adalah sunnah, tapi memang harus dibaca karena menjadi pengiring pengantar adanya tumakninah, ya, di dalam sholat tersebut. Jadi baca Rabbighfirli, baca Subhana Rabbiyal A'la, baca Subhana Rabbiyal Azim, itu sunnah, ya, tapi memang harus dibaca karena dengan cara membaca itu tumakninah jadi muncul jadinya, ya. Orang yang membaca tasbih 3 kali otomatis harus berhenti di satu tempat, di waktu sujudnya atau di waktu rukuknya, dan gara-gara itulah tumakninah terjadi, jadinya itu seperti itu. Maka seolah-olah walaupun bacaannya dinilai hukumnya adalah sunnah, tapi karena dalam proses ya menjadikan adanya tumakninah, seolah-olah akhirnya bacaannya menjadi wajib, seolah-olah begitu, ya. Wal fardu, adapun yang dimaksud dengan al fardu ma yuthabu fa'iluhu, ya, yang diberikan pahala oleh pelakunya imtithalan, karena dalam proses mentaati, wa yu'aqabu, dan disiksa bi masyiatillahi ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, tarikuhu, orang yang meninggalkan kewajiban tadi itu, ya, ai sawa'un kana 'amiyan aw 'aliman, sama saja orang tersebut orang awam atau orang alim. Nah, jadi yang namanya fardu itu yang memang wajib dikerjakan, di antara indikasinya walaupun nggak kelihatan gitu, itu di situ ada nilai pahala yang Allah tetapkan, ya. Kan kalau dikatakan fardu yang dikasih pahala, itu mana tuh pahalanya begitu? Ini konsep yang apa namanya ya, nggak kelihatan banget begitu.
Kalau fardu dikasih pahala, nih pahalanya nih. Nah, enak tuh begitu ya. Oh, ini fardu nih kalau begitu. Terus yang meninggalkan mendapatkan dosa, ya. Pas kita tinggalin, kita ditabokin tuh plak 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 plak. Nah, itu ya terasa jadinya. Ini sekarang kan kita punya konsep fardu yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, diberikan siksa bagi yang meninggalkannya. Rasa-rasanya kagak ada tuh begitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh jadi akhirnya memang konsep yang agak membingungkan juga bagi orang yang akalnya nggak sampai begitu tuh ya. Jadi seolah-olah tidak ada sesuatu yang memaksa orang tersebut melakukan sesuatu yang wajib gitu ya, yang fardu tadi itu enggak, karena enggak kelihatan, enggak terasa begitu. Fal'ami, adapun orang yang awam, huwa man lam yahsul minal fiqhi syai'an, orang yang tidak mengerti ya tentang fikih sama sekali, ya tadi bihi ilal baqi, ya yang dapat membimbing dia untuk menuju kepada sesuatu yang lebih lagi ya, kepada yang lebih baik lagi. Jadi bahasanya orang awam, orang yang kagak tahu dah begitu ya, mau fikih ke mau apa ke pokoknya ya, itu masuk dalam kategori orang awam. Orang yang alim lawannya, berarti dia mengerti ya hukum fikih dan yang lain-lainnya yang memang menjadi nilai baiknya sholat tersebut gitu ya. Kita nih bukan saja ngerti ilmu fikih di dalam sholat gitu. Salah satu yang kita miliki kemampuan yang lainnya adalah mampu memantaskan kira-kira pakaian kita misalnya ya. Kalau pakai baju putih, kainnya itu enaknya, cakepnya pakai apa ya gitu misalnya. Kan kita sering begitu kan, memantaskan begitu ya kan. Enggak sembarang-barangan gitu, baju merah, kain hitam gitu kan, pernah begitu. Enak waduk aja kita sembahyang, enggak, kita mikir-mikir juga. Itu namanya kita udah punya tingkatan di atas ilmu yang seharusnya gitu ya. Nah, itu namanya kita masuk dalam kategori alim tuh yang kayak begitu ya. Oh, ya walaupun alimnya juga berbeda-beda ya. Tentu kita kealiman kita beda lah dengan para ulama, para kiai dan lain sebagainya ya. Wa alla ya'taqida, dan tidak boleh meyakini, wala yazunnu, dan juga tidak boleh menduga, fardan ya, sesuatu yang fardu, bi'ainihi ya, dengan sendirinya, min furudiha, daripada fardu-fardu salat, ai salati, yaitu salat, sunnatan, sebagai sunnah, wa in kana amian, sekalipun dia orang awam. Jadi gini, kita dalam salat salah satu syaratnya kita tidak boleh meyakini atau menduga yang sudah menjadi hukum fardu atau yang sudah menjadi rukun kita nyatakan bukan rukun atau kita nyatakan sunnah ya, batal tuh jadi. Contoh, baca Fatihah tuh ya, baca Fatihah itu hukumnya adalah wajib karena dia adalah rukun. Lalu kita meyakini, oh bukan, Fatihah bukan rukun, atau kita menduga saja, kayaknya Fatihah bukan rukun dah. Nah, itu udah menuju kepada dugaan tuh kalau begitu ya. Nah, itu nggak boleh. Maka yang wajib-wajib, yang rukun-rukun wajib kita ketahui, pastikan dia itu benar kedudukannya sebagai rukun, jangan sampai itu kita duga sebagai sesuatu yang sunnah atau tidak wajib lainnya lah, sehingga seolah-olah kita pantas untuk meninggalkannya gitu ya. Masih lebih baik lah istilahnya kalau yang sunnah kita anggap baik, yang sunnah kita anggap fardu begitu, sehingga akhirnya kita mengerjakannya, daripada yang fardu tapi kita menganggapnya sebagai sunnah. Nah, itu jadi batal jadinya akhirnya. Walau taqadal ami, andaikan ada seorang awam yang meyakini, awil alimu, atau orangnya alim, alal aujuhi ya, atas pendapat yang kuat, anna jami af'aliha fardun, bahwa semua perbuatannya itu adalah fardu, sahha, maka menjadi sah. Itu jadi enaknya begini aja dah, kalau sholat zuhur ada sunnahnya enggak gitu aja dah. Jadi akhirnya takbir wajib, baca iftitah wajib gitu aja ya kan. Terus baca surat wajib juga, baca qul huwallahu misalnya kan sebenarnya sunnah tuh. Udah yakinin aja dah, wajib aja dah kalau begitu ya kan.
Daripada kita menduga-duga, ini jangan-jangan sunnah, ini jangan-jangan sunnah. Ya, udah jadi nanti kalau ada yang sunnah, ada yang fardu kita bilang sunnah, maka akibatnya batal salat kita begitu. Jadi jauh lebih baik semuanya kita bilang wajib, terutama pada salat wajib, supaya ya kita tidak ada menduga atau mengatakan sesuatu yang tadi itu fardu kita nyatakan bukan fardu begitu. Ini cara yang paling selamat nih jadinya. Udah yakinin aja kalau gitu sholat semuanya hukumnya mulai dari bacaan takbir sampai salam hukumnya adalah wajib semua. Nah udah tuh aman kalau begitu ya. Au naflun, atau dia meyakininya sebagai sunnah, fala, maka tidak sah. Tuh ya, ada sholat, jangankan sholat fardu nih ya, sholat sunnah saja kita yakini sholat qobliyah takbiratul ihramnya sunnah, ngomong begitu tuh, yakinnya begitu, kan sholatnya sholat sunnah, takbirnya sunnah, oh nggak bisa ya, biar sholatnya sholat sunnah, rukunnya tetap wajib gitu ya, sholatnya sunnah memang, qobliyah, ba'diyah, sholat tarawih, tapi takbiratul ihram wajib, nggak bisa ditinggalin dan nggak bisa dibilang sunnah gitu. Sebab kalau nanti masuk dalam kategori sunnah, boleh-boleh saja orang tinggalin begitu. Jadi sholat betapapun sholat itu sunnah, rukun-rukun sholat itu adalah wajib dan fardu begitu, nggak boleh ya dihilangkan. Awil ba'da ya fardun wal ba'da naflun, atau dia meyakini sebagian fardu sebagian sunnah, sahha, itu juga sah juga, malam yaqsid bi fardin muayyanin naflan, selagi dia tidak berkehendak bahwa yang fardu ain itu adalah sebagai sunnah ya. Afada dzalika Ibnu Hajar fi Tuhfah, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah. Intinya sih sekarang akhirnya kudu datang ngaji kalau begitu tuh ya, kudu tahu ya mana rukun, mana sunnah, mana ab'ad begitu ya kan. Kalau begitu jadi jelas ya, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunnah, sehingga ya kita kenal banget sholat kita tuh kita kerjakan gitu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin sir'atal maulatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahmi wal khair, la taj'alna wa iyyahum al syarri wad dhir. Waftah qulubana wa qulubahum hutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.